hatinya hingga dia mampu audiensi kepada Allah SWT. Banyak cara ditempuh para sufi, para muqarrabun, orang yang dekat pada Allah, para mursyidun, para pembimbing rohani, untuk membimbing manusia masyarakat untuk sampai di hadratil ilahi. Berbagai macam zikir diucapkan yang sekarang masyhur dengan thariqah. Muncul ahli thariqah yang masyhur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, muncul Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, musuh Syekh Tijani, muncul Imam Ghazali, muncul Abi Hasan Asyadzili, muncul Ibn Abbas Al-Mursi yang punya murid Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yang mengarang kitab Al-Hikam, kitab tasawuf yang masyhur di tanah air kita ini. Bahkan dengan masyhur yang tinggi itu pula, dengan pembahasan yang sangat detail, maka justru ulama semua ittifaq bainahum untuk menjaga keimanannya, maka kitab ini diharamkan untuk dibaca. Karena pernah terjadi pada era Wali Sembilan, munculnya Syekh Tidi Jenar yang menyampaikan doktrin ini, yang kondisi beliau Jenar dalam keadaan jazab, maka syariat terabaikan hingga dikhawatirkan merusak syariat. Peristiwa ini terus trauma, ulama-ulama jadi trauma sampai di abad tahun 60-an itu, hingga ulama mengharamkan membaca kitab ini, apalagi mengkaji. Itulah maka tasawuf makin jauh dari dunia kita sendiri, makin tebalnya ilmu fikih mau berkembang, ilmu tafsir mau berkembang, ya, ilmu tauhid berkembang, tapi ilmu tasawuf makin jauh karena sedikitnya orang yang mampu sampai pada Tuhannya. Di tahun 60 itu pula Mbah Abdul Majid Ma'ruf Riyadhah uzlah dengan memperbanyak doa-doa, zikir, sholawat dan sebagainya. Hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpalah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qazatan dalam munajatnya. Amarahu, maka Rasulullah memerintah pada beliau untuk muslihin bainan nas, untuk memperbaiki, ya, umat manusia dari hatinya, tazkiyatun nufus, hingga usul pada Allah. Beliau terus ikhtiar dengan cara apa? Mengajak. Thariqah sudah banyak, sekolahan banyak. Kemudian beliau membaca kitab-kitab, banyak pendapat. Akhirnya beliau memilih dengan bacaan sholawat. Sholawatlah al-masyhur. Quran memerintahkan pada kita semua, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah. Allah membaca selawat, memberikan selawat salam kesejahteraan pada nabi dan para malaikat. Hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa selamat. Maka umat Islam berpendapat bahwa membaca sholawat hukumnya wajib. Ada yang wajib, ya, sekali seumur hidup, ada wajib setiap hari dan macam-macam. Tapi kita di sholat kita diwajibkan membaca sholawat setiap tahiyat. Maka ulama-ulama memperbanyak sholawat. Kemudian banyak sholawat, ada sholawat ma'surah, ada sholawat ghairu ma'surah. Sholawat ma'surah yaitu sholawat yang dikarang langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ghairu ma'surah, sholawat yang dikarang oleh ulama-ulama atau aulia-aulia. Perbedaannya, kalau ma'surah ini biasanya simpel, sederhana, dan tidak ada sanjungan-sanjungan, penghormatan yang terlalu tinggi. Logikanya logis, tradisi
Indonesia tidak ada orang itu aku hormatilah dan sebagainya. Sehingga simple, Allahumma sholli ala Muhammad misalkan. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan sebagainya. Tapi kalau selawat yang dikarang ulama biasanya disertai sanjungan-sanjungan, ya, lakop-lakop, ya, gelar-gelar yang diletakkan pada pribadi Rasulullah. Habibina, qurrati ayunina, wahai kekasihku, wahai si jantung hatiku, wahai Islam Anbiya Mursalin, wahai orang yang mendapat, ya, rohani dari Allah banyak. Kemudian saat ini dilekati pula doa. Doa inilah nanti dirangkai dengan doa selawat yang akhirnya menjadikan selawat itu punya fadilah. Ada selawat yang fadilahnya untuk mohon rezeki, selawat fadilahnya untuk haibah itu kewibawaan. Ada selawat yang bayarnya untuk, ya, semacam kebutuhan. Kemudian Mbah Yai Majid mentaklif, mengarang, menyusun sebuah sholawat, bahkan bukan sebuah, beberapa sholawat yang kemudian dikenal dengan nama As-Sholawatul Wahidi, ya, dikarang oleh beliau tahun 63. Beliau adalah Kiai Pondok Pesantren Kedunglu, putra Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, sebagai kiai yang tertua di daerah Kediri, bahkan Jawa Timur. Beliau Kiai Ma'ruf ini adalah sepondok dengan Kiai Hasyim Asy'ari ketika di Bangkalan. Kiai Lirboyo, ya, ini sepondok pada waktu itu. Saat dia kemudian disampaikan oleh Mbah Yai kepada beberapa orang. Alhamdulillah setelah orang itu membaca sholat wahidiyah, doa sholat wahidiyah ada lembaran, banyak laporan bahwa mereka dikaruniai hatinya makin tenang, makin ingat kepada Allah atas dosa-dosanya, makin merasa terus diawasi, istilah Pak Wakil Bupati merokobah, ya, terus dan sebagainya. Bahkan diberi bisa usul pada Allah. Di samping diberi amalan sholawat, diberi tata cara mengamalkan, adab-adabiyah mengamalkan. Umumnya ulama menyampaikan amalan itu hanya kaifiatul amal. Iki dibaca sekian kali setiap hari, caranya begini, hanya begitu. Tapi bagaimana membaca sholawat ini jarang dituntun. Oleh Mbah dituntun, yaitu pertama kali harus niat lillahi ta'ala karena perintah Allah, niat menghormat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat mengagungkan, ya, meluhurkan asma beliau, niat menyatakan rasa cinta dan mahabbah yang mendalam, syauq, dengan disertai rasa penuh dosa, rasa membutuhkan, rasa hina di hadapan Allah, bahkan dari sumbernya hina, banyak dosa, bahkan merasa sumbernya segala kedosaan, banyak durhaka, bahkan dari sumbernya durhaka, bahkan dianjurkan untuk menangis di hadapan Allah SWT, kemudian memohon diberikan taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, dituntun hati kita hingga di hadrahnya Allah. Di samping ia dituntun ada tuntunan yang lain. Kemudian di samping cara membaca diberi latihan kolbiyah, meditasi sekarang, yaitu dengan penerapan dalam hati yang masyhur di dalam ayat disebut lillah dan billah, lirrasul birrasul. Liyu'ti kulladzi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham summal anfa fal hampa. Lillah billah, lirrasul birrasul,
Taqdimul aham fal aham, summa anfa fal ampa. Kemudian al-masyhur disebut ini ajaran sholawat wadiyah, ajaran wadiyah, yaitu ajaran yang diajarkan untuk diterapkan dalam hati. Penerapan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah.